Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Adlian Jefiza di perkuliahan kita yaitu pemrograman komputer dan dasar pemrograman. Pada kali ini, kita akan mempelajari bagaimana penggunaan bahasa pemrograman C dalam pengambilan keputusan atau yang bisa disebut dengan percabangan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah diharapkan nanti mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan dari pernyataan if. Yang kedua, diharapkan nanti mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan pernyataan if, else. Dan terakhir, diharapkan nanti mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan pernyataan if di dalam if. Oke, yang pertama kita masuk ke operator kondisi. Banyak persoalan yang diperlukan untuk membuat keputusan. Contoh sederhananya adalah berupa cara mengatur agar komputer bisa menyimpulkan bahwa suatu bilangan merupakan bilangan genap ataupun bilangan ganjil. Untuk keperluan pengambilan keputusan tersebut, maka bahasa C ini menyediakan beberapa jenis pernyataan. Contohnya pernyataan dari if else, dan nested if atau if di dalam if. Nah, sekarang kita masuk ke pernyataan pertama, yaitu pernyataan if. Ya. Jadi pernyataan-pernyataan ini memerlukan suatu kondisi ya sebagai basis dalam pengambilan keputusan. Kondisi umum yang dipakai berupa keadaan benar dan salah. Oleh karena itu, pembahasan kali ini kita akan mengenal operator ini yang berfungsi untuk menentukan kondisi benar atau salah suatu pernyataannya tersebut. Nah, bentuk pernyataan di sini untuk if adalah if dalam kurung kondisinya apa diikuti dengan pernyataan ya. Berarti arti dari pernyataan ini adalah jika kondisi yang diseleksinya adalah benar atau berlogika 1, maka pernyataan akan mengikuti pada proses seperti pada gambar. Ataupun sebaliknya, jika kondisi yang diseleksi adalah tidak benar ataupun berlogika 0, maka pernyataan yang mengikutinya tidak akan diproses. Ataupun pada gambar kita lihat bahwasanya jika salah, maka dia akan langsung menuju ke N. Ya, itu untuk pernyataan if. Mengenai kondisi harus diikuti dengan tanda kurung. Ya, jadi kondisi ini harus diikuti dengan tanda kurung. Sedangkan pernyataan dapat berupa pernyataan tunggal, majemuk ataupun pernyataan kosong. Selanjutnya, kita masuk ke pernyataan if else. Dengan bentuk umumnya adalah if diikuti kondisi, diikuti dengan pernyataan pertama, masuk ke else, dan diikuti dengan pernyataan kedua. Ya. Atau dapat kita lihat pada gambar, jika kondisinya benar, maka pernyataan 1 yang dikerjakan. Jika kondisinya salah, maka pernyataan 2 yang akan dilaksanakan. Nah, dari gambar ini terlihat bahwasanya jika kondisinya benar, maka pernyataan satulah yang akan dikerjakan. Jika salah atau else, maka dia akan langsung masuk ke pernyataan kedua. Nah, ini adalah bentuk dari kondisi pernyataan if else. Masing-masing pernyataan 1 dan pernyataan 2 dapat berupa sebuah pernyataan tunggal ataupun majemuk ataupun pernyataan kosong. Nah, jadi pernyataan ini boleh jamak, boleh tunggal ataupun boleh pernyataan kosong. Ya. Lanjut pernyataan if di dalam if. Nah, di sini mungkin kita akan mempelajari banyak kondisi if yang terdapat di dalam if tersebut. Di dalam suatu pernyataan percabangan, bisa saja terdapat pernyataan percabangan lainnya. Nah, ini disebut dengan nested if atau if di dalam if. Ya. Kondisi akan diseleksi pertama kali adalah kondisi yang terluar, if pertama. Jika kondisi 1 ini bernilai benar, maka akan langsung ke pernyataan. Nah, jika salah, maka statement else terluar atau yang contohnya di sini adalah yang ini, ya, tidak akan tertulis, maka kondisi tersebut akan berhenti. Jika kondisi 1 benar, maka kondisi berikutnya akan masuk ke kondisi yang kedua. Kondisi kedua ini akan langsung diseleksi.
Jika kondisi 2 bernilai salah, maka statement else pasangan dari if yang bersangkutan akan diproses. Nah, jika else tidak ditulis, maka penyeleksian akan langsung berakhir. Begitu seterusnya sampai ke if terdalam dari pernyataan nested if tersebut. Nah, dengan cara yang sama, penyeleksian kondisi akan dilakukan sampai dengan kondisi N, jika kondisi-kondisi tersebut sebelumnya bernilai benar. Nah, itulah pernyataan if di dalam if, yang intinya adalah kondisi terluar akan diseleksi apakah benar atau salah. Jika benar akan masuk ke kondisi kedua, jika kondisi 2 itu juga benar akan masuk ke kondisi selanjutnya sampai kondisi terakhir. Tetapi jika kondisi pertama sudah menyatakan salah, maka tidak akan masuk ke kondisi yang kedua. Dia akan stop di kondisi pertama saja. Ya, begitu juga pada kondisi selanjutnya, apakah kondisi kedua ataupun ketiga menyatakan pernyataan yang salah, maka akan stop di pernyataan salah tersebut dan tidak dilanjutkan ke pernyataan-pernyataan selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Untuk selanjutnya kita akan melaksanakan perkuliahan praktikum pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.